Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Syukur pada Tuhan, saudara sekalian, pendengar podcast Emana. Kembali lagi kita akan membahas firman Tuhan. Kita sudah menyelesaikan kitab Matius, dan sekarang kita akan masuk ke dalam kitab Markus. Di sini saya Reinhard, juga didampingi dengan saudara Kenny, akan membahas mengenai Markus pasal 1 ayat 1 sampai 20, dan judul daripada hari ini adalah Persiapkan Jalan untuk Tuhan. Nah, ayat yang diambil adalah Markus 1 ayat 3. Katakan bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Puji Tuhan, sebagai ini apa yang bisa kita lihat dan dapatkan dari judul dan ayat tadi yang kita telah baca? Baik, terlebih dahulu pertama-tama saya mengucapkan salam kembali kepada saudara Rena, juga kepada saudara-saudari para pendengar podcast. Amin. Kita perlu bersyukur pada Tuhan memang karena Tuhan memimpin kita secara perlahan-pelan sehari demi sehari mulai podcast ini mengenal firman Tuhan. Ya. Amin. Kita sudah menyelesaikan kitab Injil Matius, sekarang kita masuk kepada Injil Markus. Ya. Sebelum saya membahas mengenai ayat yang tadi dibacakan oleh saudara Renat, saya ada beban ingin sharing terlebih dahulu. Ya. Mengapa Injil Markus ini sangat menarik ya? Karena Injil Markus ini sangat kontras ya, sangat berbeda warnanya dibandingkan dengan Injil Matius ya. Ya. Kita tahu di dalam Injil Matius dimulai dengan satu kalimat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Namun kalau kita melihat di dalam Injil Markus, dia mulai bukan dengan sebuah silsilah. Dia mulai bukan menceritakan mengenai asal mula dari Tuhan Yesus, kelahirannya, seperti dalam Injil Lukas. Yeah. Dia tidak mulai dengan memperkenalkan Allah Sang Pencipta menjadi manusia seperti kitab Injil Yohanes. Tetapi Injil Markus, dia mulai dengan satu permulaan, di mana dia berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Yeah. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa Injil Markus yang menjadi highlight adalah bagaimana kabar sukacita tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kabar sukacitanya adalah apa? Kalau kita melihat di dalam seluruh Injil Markus, kita akan menemukan betapa penulis kitab ini meng-highlight kepada kita pelayanan dari Yesus Kristus. Yeah. Memperlihatkan kepada kita dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang melayani kita sebagai seorang hamba penyelamat. Karena sudut pandangnya demikian, maka ketika setelah memulai membicarakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, maka penulis mulai menceritakan ada seorang, yaitu Yohanes Pembaptis, adalah suara yang berseru-seru di padang. Dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya. Dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, di dalam terjemahan aslinya di ayat ini dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Yeah. luruskanlah lorong-lorong baginya. Amin. Jadi, penulis mengambil apa yang pernah dicatat di dalam Yesaya pasal 43 sebagai satu gambaran melihat pelayanan Yohanes Pembaptis adalah sebuah persiapan. Yohanes Pembaptis dia sedang mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan jalan. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Yeah. Bagi pelayanan hamba penyelamat. Nah, saudara-saudari, jalan ini tidak lain adalah apa? Kalau kita melihat di dalam pelayanan Markus,
di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, yang dia tekankan adalah bertobatlah. Bertobatlah. Artinya satu persiapan jalannya adalah satu pertobatan. Di mana pertobatan ini adalah hati kita berbalik kepada Tuhan. Jadi ketika dibicarakan mempersiapkan jalan adalah mempersiapkan hati kita supaya hati kita terbuka pada Tuhan. Hati kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita siap untuk menerima Injil tentang Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya hati kita secara luas sebagai jalan yang besar. Bahkan dia berkata perlu meluruskan lorong-lorong. Nah, meluruskan artinya apa? Ada yang bengkok, ada yang tertutup, perlu diluruskan. Nah, lorong-lorong ini mengacu pada bagian-bagian di dalam hati kita. Pikiran kita, tekad kita, emosi kita, pola pikir kita, ideologi kita, semuanya perlu diluruskan bagi Tuhan. Jadi, saudara-saudari, para pendengar podcast, kalau kita mau menerima pelayanan dari Tuhan sebagai hamba penyelamat, satu kabar sukacita, maka pertama-tama ada satu persiapan, yaitu hati kita harus berbalik pada Tuhan. Kedua adalah seluruh diri kita perlu diluruskan bagi Tuhan. Sebenarnya inilah cara efektif kita memberitakan Injil. Hari ini jika ada sanak keluarga kita, teman-teman kerabat kita, rekan-rekan kita yang belum menerima pelayanan Tuhan Yesus, Injil tentang Yesus Kristus, kita perlu berdoa supaya hati mereka berbalik. Kita perlu berdoa agar seluruh lorong-lorong hati mereka diluruskan bagi Tuhan. Puji Tuhan, inilah makna dari Markus pasal 1 ayat yang ketiga. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar tadi bagaimana Saudara Kenny menyampaikan begitu banyak fakta, ya begitu banyak kebenaran yang seharusnya kita bisa nikmati. Karena saya sendiri juga kembali diterangi bahwa jalan dan lorong di sini adalah bagaimana seluruh yang ada dalam diri saya. Nah, saudari, oleh karena itu ya kita sebagai orang yang telah menjadi selamat ya, memperoleh keselamatan, seharusnya kita boleh memberikan segala yang kita punya agar Tuhan bisa memakai kita. Ya, tadi kita boleh kepada keluarga, pada saudara-saudara seiman di sekitar kita, bahkan pada yang belum percaya, ya supaya mereka boleh terbuka seperti kita terbuka terhadapnya. Maka saudari, tugas ini bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan saja atau pemerintah-pemerintah Injil saja, tapi adalah bagi kita juga, setiap orang yang telah percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudari, oleh karena itu biarlah sehari demi sehari, bahkan sepanjang tahun ini, kita boleh senantiasa mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk bisa masuk ke dalam kita setiap hari, juga kepada setiap orang yang kita kenal. Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu, apakah dari Saudara Kenny ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, boleh tutup dengan doa. Amin. Saya rasa cukup ya. Kita bisa berdoa. Mari saudari saya pimpin kita bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kabar sukacita, yaitu dirimu sendiri sebagai persona yang ajaib, merendahkan dirimu, melayani kami sebagai seorang hamba, menyelamatkan kami dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang penuh pengharapan. Tuhan, kami juga tahu bahwa jalan keselamatan ini adalah dimulai dari hati kami berbalik. Tuhan, ampuni kami jika masih banyak lorong-lorong di dalam hati kami yang belum lurus, belum sepenuhnya Tuhan dapatkan. Hari ini mulai firman-Mu kami kembali berbalik pada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyoroti setiap lorong hati kami, sehingga seluruh lorong-lorong hati kami diluruskan kepada Tuhan. Tuhan, pakai kami juga seperti Tuhan Kau memakai Yohanes Pembaptis. Meskipun kami hanya suara yang berseru-seru, tapi suara ini adalah suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan lorong-lorong bagi Tuhan. Tuhan,
pakai setiap saudari dimanapun mereka berada. Jadikan kami menjadi suara yang berseru dari tempat kami sampai kepada orang sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Hamba Penyelamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara ini atas waktunya. Terima kasih saudari pendengar sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.